Shalom saudara-saudara, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, ibu dan juga orang tua kami kaum sepuh. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam kebaktian rumah tangga yang kita laksanakan di keluarga kita masing-masing pada hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayat ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat ke-20. Mari kita tenang dan berdoa. Kepadamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersyukur untuk perjalanan kehidupan yang senantiasa Engkau iringi ya Bapa. Kehidupan kami sungguh boleh menyatakan bahwa di dalamnya karya Allah begitu indah dan menopang. Hari ini sebagai keluarga lepas keluarga, kami kembali rindu dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya saat ini Roh Kudus-Mu menguasai tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga dalam kesempatan yang baik ini kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan diberi kekuatan untuk bisa menghadirkannya di dalam keseharian kami. Kepadamu ya Allah kami memohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayat ke-20. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu dan orang tua kami kaum sepuh, hari ini tema kita adalah belajar atau berusaha menjadi pemimpin yang ideal. Saudara-saudara, karena ini masih bulan kebangsaan, bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan, maka tidak ada salahnya saudara
mengawali renungan ini saya menceritakan sedikit rekam jejak pahlawan nasional kita yang beragama Kristen. Namanya Dr. Johannes Leimena. Saudara, sekarang ada rumah sakit umum pusat di Maluku, di Ambon yang memakai nama Johannes Leimena. Namun kalau mau jujur kan banyak orang, termasuk orang gereja Kristen Pasundan yang kurang mengenal siapa Johannes Leimena. Ya barangkali karena baru tahun 2010 pada masa pemerintahan SBY, Dr. Johannes Leimena ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Atau mungkin karena dia berasal dari Indonesia Timur, karenanya kita kurang mengenalnya. Tapi mari belajar sedikit dari tokoh yang satu ini. Tokoh yang sebenarnya bagian dari gereja Kristen Pasundan, saudara, karena dia pernah melayani sebagai dokter, bahkan pimpinan di rumah sakit GKP. Rumah sakit Immanuel di Bandung, dia pernah turut berkecimpung melayani di sana. Rumah sakit Bayu Asih, saudara-saudara, di Purwakarta yang dulu adalah rumah sakit milik GKP, dia juga pernah melayani sebagai dokter di sana. Bahkan dia tercatat pernah aktif menjadi anggota jemaat juga di GKP Jemaat Tanah Tinggi. Jadi sebetulnya dekat dengan kita. Dari namanya saudara kita sudah tahu bahwa dia orang Ambon. Dalam usia yang belia kita tahu dia menurut catatan sejarah pindah ke kota Cimahi ke Jawa Barat. Mulai hidup baru, pindah lagi kemudian ke Batavia, sebutan untuk Jakarta. Dia sekolah di sana dan bisa menyelesaikan sekolah kedokteran. Saudara, orang ini adalah orang yang baik. Kenapa? Karena di tengah pergolakan memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda dan Jepang, dia tidak pernah mau terjebak untuk bisa mencari aman. Dia tetap melakukan komitmennya yang mulia, menjunjung sisi kemanusiaan, menolong siapapun yang membutuhkan kesembuhan. Itu Dr. Johannes Leimena. Pernah saudara-saudara dia dipukuli, dia dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu yang cukup lama, karena ketahuan oleh Jepang dia membantu seorang perwira Belanda yang terluka. Dia juga saudara-saudara sangat peduli kepada mereka yang miskin namun merindukan kesehatan. Dialah yang membangun jejaring dari puskesmas yang satu ke puskesmas yang lain. Di tengah masih minimnya dokter zaman itu, dialah yang mengumpulkan banyak sekali mantri untuk membantu orang-orang di pelosok yang miskin, yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Saudara-saudara, dia kemudian menjadi seorang politikus. Dia menjadi seorang yang aktif di Jong Ambon, Perkumpulan Pemuda Ambon, turut memperjuangkan Sumpah Pemuda. Dia menjadi ketua Parkindo, saudara-saudara, dan secara politis dia dipercaya untuk menjabat berbagai jabatan yang prestisius. Di antara jabatan-jabatan itu saudara, Wakil Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan, dia juga pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, dan segudang jabatan yang lain. Yang menarik saudara-saudara, Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sangat percaya kepada orang yang satu ini. Pernah satu kali Soekarno berkata, kalau aku dikatakan punya indera keenam, saya pastikan orang ini, maksudnya Dr. Johannes Leimena, adalah orang yang sangat jujur. Orang yang paling bisa dipercaya.
Itulah sebabnya saudara, bayangkan 20 tahun lamanya Johannes Leimena dipercaya sebagai menteri di dalam pemerintahan Soekarno. Waktu yang sangat lama. Orang pernah menjabat, lalu setelah itu tidak diberi kesempatan lagi. Tetapi Leimena menjabat dalam waktu yang cukup panjang. Saudara, orang yang satu ini juga tampil apa adanya, tidak pernah mencari materi. Sebagai politikus, saudara-saudara, kalau kita lihat film-film nasional, dia selalu tampil dengan pakaian yang sangat sederhana. Pernah untuk berjumpa dengan utusan dari negara lain, dia bahkan harus sampai pinjam jas dan dasi milik temannya. Namun itu tidak mengurangi kecerdasannya. Kecerdasan yang salah satunya membuahkan kebijakan menjadikan pelayanan kesehatan itu terpusat. Dan itu dia lakukan ketika dia menjadi Menteri Kesehatan. Terobosan yang luar biasa, mengintegrasikan seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia. Agar dengan itu, maka semua bisa dihadirkan dalam satu gerak untuk mendatangkan kesejahteraan lebih baik bagi Indonesia. Saudara, dari mana Leimena bisa mendapatkan hati yang punya sisi kemanusiaan yang sangat mulia seperti itu? Dari mana Leimena bisa punya kejujuran yang luar biasa disanjung bahkan oleh Soekarno zaman itu? Dari mana dia bisa tetap hidup sederhana sementara banyak orang bisa mengambil bagian milik negara demi untuk keuntungan pribadi, tapi dia lebih memilih hidup bersahaja? Jawabannya saudara adalah dari kedekatannya dengan Tuhan. Leimena dikenal sebagai seorang anggota gereja yang cukup aktif. Dalam waktu-waktu yang dia miliki, dia selalu punya kesempatan untuk berdoa dan membaca bahagian dari firman Tuhan. Itulah yang rupanya membekali Johannes Leimena untuk menjadi pribadi yang luar biasa, tidak hanya bagi gereja tetapi juga bagi bangsa ini. Saudaraku yang terkasih, orang yang punya hubungan dengan Allah, dan hubungan itu erat, hubungan itu harmonis, hubungan itu mesra, saudara, memang masih terbuka untuk menghadapi tantangan. Orang yang beriman, saudara-saudara, tidak berarti hidupnya steril dari berbagai pergumulan dan beban. Bahkan seringkali, saudara, tantangan itu terasa datang bertubi-tubi. Tapi saudara-saudara, orang yang beriman, orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan, akan menghadirkan sikap yang berbeda. Dia tidak akan mudah menyerah, dia tidak akan mudah terombang-ambingkan, dia tidak akan mudah patah semangat, dia tidak akan mudah menjadi boneka dari kemunafikan, namun dia akan tetap bertahan. Kenapa? Nah, tepat seperti yang diuraikan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang kala itu sama seperti halnya jemaat mula-mula, jemaat perdana yang lain pun merasakan persoalan. Tantangan secara eksternal, mereka belum menjadi kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya, belum disambut dengan baik apalagi diberi kemerdekaan beribadah. Namun pada saat yang sama mereka pun secara internal belum solid. Ada banyak tantangan yang membuat mereka seringkali mudah tercerai-berai. Karenanya Paulus katakan di dalam surat ini bahwa kunci untuk tetap bertahan, untuk tetap berdiri adalah iman kepada Allah. Bagaimana orang menjaga hubungannya erat dengan Allah. Karena dengan cara itu, dengan sikap seperti itu, maka kekuatan Allah akan hadir dalam dirinya.
orang itu akan tetap mampu berjalan di dalam kebenaran, di dalam keadilan, keselamatan akan tetap ada padanya, dia akan tetap mampu menghadirkan Injil damai sejahtera, dia akan mampu tetap berjaga-jaga, dia akan mampu tetap berada di dalam keselamatan yang Allah anugerahkan. Sekali lagi, ketika dia tetap beriman kepada Allah. Dan itulah yang terbukti saudara-saudara dengan Dr. Johannes Leimena. Orang yang tidak pernah cacat di dalam hidupnya, di dalam tugasnya atau tanggung jawab sebagai seorang politikus. Banyak orang yang mengatakan kalau orang jadi politikus maka dia harus siap menjadi seorang pendosa besar. Karena dunia politik itu dunia yang kotor, kan begitu. Leimena tidak pernah berbuat demikian. Sekali lagi karena iman kepada Allah menjaga dia, memberi kekuatan kepadanya. Sehingga dia tetap mampu menaburkan nilai-nilai kebenaran, keadilan sebagai seorang yang menjabat jabatan yang besar. Saudara, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, pengalaman iman dari salah satu pahlawan nasional kita, Dr. Johannes Leimena, itu kiranya menjadi teladan yang baik bagi kita. Janganlah menjadi gereja Tuhan yang ikut arus dunia. Kita harus tetap menjadi garam, tetap menjadi terang. Karenanya tantangan pasti ada. Itu konsekuensi, itu salib yang memang harus dipikul oleh saya dan saudara. Pohon semakin tinggi, semakin lebat, maka semakin kuat juga angin menggoyangnya. Tapi tetaplah bertahan. Bukan dengan kekuatan diri ini, tetapi karena Allah mengiringi jalan kita. Karenanya peliharalah selalu hubungan yang dekat dengan Allah. Berikan dalam hidup kita kesempatan untuk selalu berjumpa dengan Allah lewat doa-doa. Belajarlah mulai peduli, menaburkan kebenaran, keadilan, menghadirkan damai sejahtera, dimulai dari lingkup terkecil, dari keluarga kita, dari orang-orang di lingkungan di mana kita tinggal. Jangan kalah oleh godaan. Jadilah pribadi yang selalu mampu membanggakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan pada malam ini. Kami mengucap syukur untuk pengajaran Rasul Paulus yang menguatkan kami. Kami bersyukur juga untuk salah seorang tokoh bangsa, pahlawan nasional, yang hari ini kami boleh pelajari rekam jejaknya sebagai gereja Tuhan di tengah bangsa ini. Kami tergugah untuk semakin bersemangat menghadirkan diri sebagai gereja Tuhan di tengah Indonesia, menghadapi tantangan tentu dalam keberserahan hanya kepada Tuhan. Kepadamu kami memohon kekuatan, dengan itulah kami berani melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.